Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Video kali ini adalah tentang pentingnya mengetahui sejarah arsitektur Nusantara. Kita sebagai mahasiswa arsitektur harus mengetahui sejarah arsitektur Nusantara. Perjalanan arsitektur Nusantara dari masa ke masa. Arsitektur Nusantara sendiri memiliki sejarah yang amat panjang dan perkembangan dari masa ke masa. Setiap era melahirkan gaya arsitektur yang sangat spesifik dengan membawa ciri khas dan keunikan sesuai tren dan pengaruh di zaman tersebut. Sebagai negara besar yang telah melewati sejarah yang amat panjang, Indonesia sangat kaya akan seni arsitektur dari berbagai zaman. Mulai dari bangunan rumah adat yang beraneka ragam, monumen-monumen megah peninggalan purbakala, gedung-gedung tua zaman kolonial, sampai bangunan-bangunan modern kekinian. Semuanya dapat kita saksikan dan kita banggakan sebagai kekayaan seni dan budaya bangsa Indonesia. Ini adalah contoh dari arsitektur Nusantara era vernakular. Arsitektur Nusantara di era ini sangat menonjolkan kearifan lokal. Setiap daerah Indonesia memiliki arsitektur khas melalui penggabungan adat istiadat, tradisi, budaya, dan seni sehingga menghasilkan gaya arsitektur yang mewakili identitas dari daerah tersebut. Seperti gambar yang ini adalah merupakan rumah joglo khas dari suku Jawa. Contoh arsitektur Nusantara di era Hindu-Buddha. Di era Hindu-Buddha juga memberikan pengaruh kuat terhadap perkembangan arsitektur Nusantara. Hingga saat ini, peninggalan arsitektur Nusantara masih ada pada sejumlah bangunan yang bisa kita lihat secara langsung, seperti Candi Prambanan di Yogyakarta, Candi Borobudur di Magelang, dan Pura Taman Ayun yang berlokasi di Bali. Arsitektur Nusantara di era Islam. Setelah ajaran Hindu dan Buddha, ajaran Islam mulai memasuki Indonesia. Pada awalnya, ciri khas arsitektur Nusantara di era ini belum memiliki banyak pengalaman dan belum mengalami perkembangan sehingga terdapat banyak desain masjid kuno yang masih mengadopsi arsitektur khas dari Hindu dan Buddha. Arsitektur Nusantara era kolonial dimulai saat masuknya bangsa Portugis dan Belanda ke Indonesia, sehingga mempengaruhi arsitektur Nusantara dan ingin menonjolkan gaya arsitektur Eropa dengan sejumlah penyesuaian mengingat Indonesia beriklim tropis. Peninggalan arsitektur Nusantara di era kolonial ini bisa kita lihat secara langsung seperti Gedung Sate dan Gedung Merdeka yang ada di Bandung, Istana Kepresidenan Indonesia di Bogor, Lawang Sewu di Semarang, serta berbagai bangunan yang berada di kawasan Kota Tua Jakarta. Arsitektur Nusantara di era kemerdekaan. Pada saat Indonesia merdeka di tahun 1945, bangunan infrastruktur mulai dilakukan secara masif. Di era ini, banyak bangunan tinggi yang mengadopsi gaya desain modern, seperti yang bisa kita lihat pada Monumen Nasional, Masjid Istiqlal, dan Hotel Indonesia. Dan yang terakhir, ada arsitektur Nusantara di era modern dan kontemporer. Berlaku hingga sekarang, gaya Nusantara ini dipengaruhi oleh gaya arsitektur global yang mengadaptasi bangunan bergaya modern dan arsitektur kontemporer. Gaya arsitektur ini sangat fleksibel mengikuti tren dan memungkinkan para arsitek untuk terus bereksplorasi mengombinasikan berbagai gaya secara seimbang namun tetap mengutamakan kesederhanaan fungsi dan estetika. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Dan sampai jumpa di S2 seputar dunia arsitektur. Bye-bye, see you next time.